Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Aurelia Yasarin. Saya dari kelas B atau non-reguler semester 2, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi mengenai mata kuliah hukum pidana, yaitu pada pertemuan kedua pada tanggal Jumat 18 Februari 2022. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya, yaitu Profesor Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Randy Aridayandi SHMH. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya peroleh dari pertemuan kedua, yaitu diisi dengan mata kuliah hukum pidana, yaitu yang membahas materi 2 fungsi hukum materi pidana. Yang pertama, fungsi umum. Fungsi umum mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata atau aturan dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi khusus. Fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya, atau preventif pencegahan, ataupun ultimum remedium atau obat yang terakhir, sanksi yang tidak bisa diterapkan dan tidak bisa ditegakkan. Dalam terjemahan bahasa Belanda, strafrecht yaitu yang artinya hukum atau hukuman. Dan poin keempat yaitu hukum pidana terbagi menjadi 2, material dan formal. Fungsi hukum material terbagi lagi menjadi 2, yaitu umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini menyangkut asas dilindungi kepentingan hukum dalam arti yang sosial. Orang yang melakukan tindak pidana rata-rata orang akan sadar setelah melakukannya. Dan poin kelima, hukum pidana bersumber yang pertama dari KUHP. Poin keenam, Kitab Undang-Undang Pidana yang berasal dari negara Hindia atau Belanda atau bisa disebut WPSNI, dan mulai masa berlakunya atau terbitan dari buku tersebut pada tanggal 1 Januari 1918. Sebelum berlakunya adat pada masing-masing tergantung wilayah masyarakat saat itu. Poin ketujuh, pemerintah kolonial Belanda yang diisinya pada Kitab Undang-Undang Pidana bisa disebut yaitu WPSI. Poin ke-8, hukuman mati di Belanda sudah tidak diterapkan. Yang menciptakan WPS itu mengatur dari kode penal, yakni KUHP, dari warga negara Prancis karena warga negara Belanda pada saat itu dijajah oleh warga negara Prancis. Namun, sejak Indonesia merdeka, WPSNI atau disebut Kitab Undang-Undang Pidana berubahnya dalam nomor 1 tahun 1946, berubahnya menjadi Akta Kelahiran Hukum Pidana. Peraturan lain dari hukum pidana yaitu adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dan lainnya disebut khusus. Poin selanjutnya yaitu selain mengatur hukum material juga mengatur hukum formil. Selanjutnya, hukum pidana adat yaitu hukum tidak tertulis hanya berlaku bagi orang tertentu dan daerah tertentu. Di sini juga adanya hukum pidana material atau bisa disebut objektif ataupun criminal act. Keseluruhan peraturan yang memuat keharusan berisi keharusan, tidak bisa diisi dengan kelarangan saja. KUHP tidak hanya berisi larangan saja, tapi adanya keharusan bagi yang melanggarnya dengan adanya hukum pidana. Hukum pidana tertuang dalam asas legalitas yang menjadi dasar hukum pidana. Poin selanjutnya, hukum pidana adalah yang menyangkutnya asas kesalahan, adanya sistem yang harus diurut dan dibuktikan. Yang terakhir adanya hukum pidana formil ataupun subjektif. Hak negara untuk menerapkan sanksi untuk hukum tindak pidana formal yaitu pada nomor 8 tahun 8 yang ada pada Kitab Hukum Acara Pidana. Di sini pun adanya hukum berdasarkan waktu dan tempat. Hukum ini mempertimbangkan berdasarkan waktu dan tempat pada kejadian tersebut. Dan poin yang terakhir adanya hukum berdasarkan asas universal. Contohnya yaitu warga negara asing yang ada pada di wilayah NKRI tertangkap karena adanya kejadian penyelundupan narkotika atau obat terlarang. Jika WNA tersebut ada di wilayah NKRI, maka tersangka tersebut dapat penerapan tindak hukum pidana yang ada di Indonesia. Baik, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.